Shalom saudara-saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh berkumpul dan bersama-sama di dalam ibadah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun juga yang tengah kita alami. Tetapi tangan Tuhan yang kuat yang senantiasa menopang kita, biarlah selalu memberkati kehidupan kita, agar dimanapun kita berada, baik di dalam persekutuan, di rumah, di tempat di mana kita bekerja, dalam segala aktivitas kita, biarlah kita dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan sukacita. Jemaat Tuhan yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada kita semua. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikannya, bahwa berdasarkan surat pastoral BPMS GKI Surat Edaran BPMSW GKI SW Jateng, BPMK GKI Klasis Purwokerto, dan juga himbauan dari pemerintah. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Cilacap dalam persidangan khusus yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 17 Maret 2020 telah memutuskan dan untuk diketahui, yang pertama berkaitan dengan kebaktian umum, baik kebaktian umum 1, 2, dan 3, dan kebaktian sekolah minggu pada tanggal 21, 22, dan 28, 29 Maret 2020 dialihkan di tiap rumah dalam bentuk ibadah keluarga. Kami akan mengupayakan agar jemaat tetap dapat mendengarkan firman Tuhan secara online dan akan disebarkan lewat grup WA di lingkup jemaat GKI Cilacap. Yang kedua, warta jemaat. Warta jemaat akan diterbitkan dalam bentuk cetak dan juga dalam bentuk soft copy. Dan hal ini akan diedarkan juga lewat grup WA di lingkup jemaat. Yang ketiga, jemaat dan juga simpatisan seluruh anak-anak Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan. Persembahan itu dapat diberikan melalui transfer ke rekening yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat GKI Cilacap, dan dapat Bapak Ibu melakukan transfer sesuai dengan waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu miliki. Yang keempat, bahwa seluruh kegiatan lain dalam sepekan atau dalam 2 pekan ke depan untuk sementara waktu ditiadakan. Yang kelima, jika ada perubahan-perubahan penting yang berkaitan dengan penyebaran COVID-19 yang tengah terjadi pada saat-saat ini di Indonesia, dan informasi-informasi yang terkait akan disampaikan oleh Majelis Jemaat. Dan apabila ada perubahan-perubahan baik dalam kegiatan-kegiatan berjemaat di dalam lingkup persekutuan atau juga di dalam lingkup-lingkup pelayanan di lingkup tingkat jemaat GKI Cilacap khususnya, maka akan disampaikan oleh Majelis Jemaat kepada jemaat saudara sekalian untuk dapat diketahui. Demikianlah hal-hal yang perlu untuk kami sampaikan. Dan kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai pekerjaan ini senantiasa memberkati kehidupan kita, menjadikan kita saluran berkat bagi sesama kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi ibu bapak saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama beribadah dengan situasi yang khusus, karena situasi ini sungguh-sungguh membutuhkan perhatian kita.
hari ini sebagaimana yang ditulis dalam firman Tuhan melalui Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Situasi khusus kita hari ini sungguh amat dekat dengan firman yang hari ini kita akan renungkan. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7 demikian. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan di antara kita memiliki kebudayaan dan kebiasaan untuk menyalahkan situasi. Sebagaimana yang ditanya oleh para murid, siapakah yang berdosa? Orang buta itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia terlahir buta? Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan murid itu. Para murid sering bermain blaming games, bermain saling menyalahkan. Termasuk ada gereja yang tidak mau beribadah secara online disalahkan bahwa itu tidak solider, tidak berpendidikan, tidak melek informasi. Maupun sebaliknya bagi yang streaming online, gereja-gereja yang tidak streaming online memberikan komentar, mereka yang streaming itu orang yang tidak punya iman. Di mana Tuhannya, masa kalah dengan penyakit? Ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, daripada saling menyalahkan, kita menjadi sebuah bagian dari masyarakat blaming. Tuhan Yesus mengajak kita untuk taking action. Tuhan Yesus menjawab, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku selagi masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sangat kontras dengan Tuhan Yesus yang menyebut dirinya sang terang dunia. Artinya ayat hari ini berbicara bahwa selagi kita masih ada kesempatan untuk beraksi, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat data penyebaran virus di dunia, tercatat hampir sekitar 262.000 pasien yang terdampak oleh virus ini. Dan tercatat 11.000 orang meninggal dunia dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dalam hitungan beberapa bulan saja. Itulah ibu bapak saudara sekalian yang membuat GKI menganggap kejadian ini sebagai kejadian kemanusiaan yang harus kita seriusi. GKI saat ini terlibat dalam gerakan kemanusiaan untuk menghentikan penyebaran virus melalui kegiatan yang ibu bapak saat ini sedang alami, yaitu tidak berada di gedung gereja, tidak berada dalam kerumunan massa. Dengan demikian, tinggalnya ibu bapak di rumah merupakan suatu aksi perjuangan ibu bapak saudara sekalian untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan global ini. Maka saat ini kita beraksi dengan sabda Tuhan yang berkata bahwa selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selagi masih ada kesempatan sebelum virus ini meledak dengan jumlah yang eksponensial, tak terbendung lagi di Indonesia, keputusan ibu bapak untuk terlibat aktif dengan beribadah di rumah juga mengurangi intensitas berjumpa dalam ruang publik yang rapat.
ibu bapak merupakan bagian dari para penyelamat dunia ini. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan Yesus yang berikutnya. Setelah ia mengatakan semuanya ini di air yang tenang, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, serta berkata kepadanya, pergilah dan basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, sabda Tuhan kembali bergema. Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam, yang artinya diutus. Kata pergilah dengan Siloam yang artinya diutus sungguh amat memberikan pesan yang kuat bahwa kita harus taking action. Ibu bapak, pesan yang pertama bagi kita adalah bahwa keputusan kita untuk taking action, bertindak, adalah keputusan yang sangat alkitab. Seperti halnya majelis jemaat hari ini mengadakan keputusan yang sangat sulit untuk meniadakan perjumpaan di gedung gereja. Saya yakin ini membutuhkan waktu untuk berembuk mencari informasi, berbeda pendapat, namun harus tetap kompak, dan akhirnya diputuskanlah kita beribadah dulu. Ini adalah sebuah bentuk taking action. Berlawanan dengan budaya untuk saling menyalahkan, yaitu saya tidak setuju dengan hal ini, maka saya ngambek, saya tidak mau berbuat apa-apa, dan biasanya orang yang sudah ngambek pasti tidak ada hasil yang dibuatnya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bayangkan ketika kita hari ini tinggal di rumah, maka berarti kemungkinan penyebaran virus yang sungguh amat luar biasa cepat ini terhenti dengan aksi ibu bapak sekalian. Bayangkan jikalau rupa-rupanya di kota Cilacap ini kemudian muncul banyak orang yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, sehingga suatu saat kelak rumah sakit tidak mampu menampung jumlah ledakan orang yang sakit, sehingga banyak yang tidak mendapatkan perawatan secara layak. Maka blaming society, komunitas yang suka menyalahkan, pasti akan berkata menyalahkan rumah sakit, gimana kok pelajarannya kurang. Menyalahkan pemerintah, kenapa pemerintah tidak mencegah, kenapa pemerintah lambat bercampur tangan, dan lain sebagainya. Termasuk menyalahkan Tuhan, mengapa Tuhan Engkau perkenankan wabah ini terjadi di kota saya, di negara saya, di keluarga saya. Percuma. Blaming society tidak bertindak apa-apa. Ibu akan kasih dalam Tuhan. Yang kedua, pergilah. Sekali lagi kata ini menjadi dominan, menandakan bahwa gereja pada hakikatnya dari kata asal kata eklesia yang artinya diutus sangat dekat dengan perintah Tuhan Yesus, pergilah. Gereja diutus ke dunia untuk beraksi nyata. Lagi-lagi kata itu ditambah dengan kata Siloam yang artinya diutus. Kita sebagai umat Kristen terbiasa untuk bersekutu, untuk berkumpul, untuk berrekreasi bersama. Itu memang baik. Tapi kadang-kala situasi nyaman tersebut membuat kita lupa bahwa kita punya tugas, kita punya identitas. Eklesia artinya dipanggil keluar, diutus, seperti halnya arti Siloam. Kemana? Untuk mewartakan kabar baik, untuk bekerja nyata di dunia. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingat sejarah gereja mula-mula zaman para rasul dahulu itu, mereka, para rasul, tidak dapat berkumpul di gedung seperti halnya gedung gereja kita. Di manakah mereka beribadah? Di rumah-rumah.
Sekali lagi ini adalah kesempatan yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita bisa membayangkan bagaimana para rasul dahulu, gereja mula-mula timbul, gereja diaspora berdiri dari mana, dari rumah ke rumah, tetangga demi tetangga saling melayani. Jikalau ada yang sakit, mereka saling mengunjungi. Jikalau ada yang membutuhkan, mereka saling berbagi makanan sesehari. Ayat firman Tuhan hari ini sangat relevan, mengingat resesi ekonomi cukup terasa bagi beberapa kalangan keluarga. Saat ini, tatkala kita terhambat untuk bekerja seperti biasa, resesi terasa sedemikian nyata di hadapan mereka. Saat ini menjadi tantangan untuk memperhatikan keluarga-keluarga itu melalui Anda dan saya. Bagaimana caranya? Kita pikirkan bersama-sama sesuai konteks yang berbeda-beda. Salah satu upaya yang pernah dilakukan oleh jemaat kami di Solo, melihat banyaknya kasus bahwa orang mencari masker kesulitan, maka dia berinisiatif untuk membuat sendiri masker versi dia dengan menjahit bagian dari kain seperti ini. Dan apa yang dilakukan bagi orang-orang yang membutuhkan masker tersebut, dia dengan rela memberikan cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan. Daripada menyalahkan, daripada blaming dan mengeluh, wah masker di mana-mana habis, dia taking action. Bagaimana dengan Anda? Mari kita taking action. Pergi dari tempat ini, memperhatikan dunia sekitar kita, karena itulah Tuhan memberkati.